Disclaimer: silakan melakukan research sebelum memulai NFT game. Stio Review tidak akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Hello, welcome back lagi to Stio Review. Kali ini guys, Mimin akan membahas salah satu game dengan genre serangga yang bernama OO Genga. Nah guys, jadi sebelum Mimin akan menjelaskan full tentang semua dari sini, dari INO-nya, ada website reviewnya, dan lain-lainnya, Mimin akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang mini game guys ya. Jadi mini game ini apa sih? Kita akan langsung gas aja guys. Nah guys, jadi sebelum Mimin menjelaskan gimana sih cara mengikuti dari mini game yang season 1, Mimin mau introducing dari mini game eventnya guys, yaitu ada total rewardnya 10.000 USD guys ya. Jadi bayangkan itu 10.000 USD untuk total rewardnya guys. Nah jadi guys, introducing OO Genga mini game. Jadi ada 10.000 word dari price dan lainnya. Nah jadi brace yourself guys, ini merupakan mini game terbesar di OO Genga ya, yang akan datang di Mei nanti guys ya. Untuk OO Genga, jadi itu merupakan mini game dengan stimulated environment yang dimana player bisa mengetahui lebih dari tentang heroesnya, mengalami dari game feature, dan juga akan ada start earning sebelum official game rilisnya. Nah jadi siapa yang bisa join dari OO Genga mini game ini, yang punya NFT dan juga tidak punya NFT guys? Nah caranya gimana? Mimin akan langsung ke selanjutnya guys. Nah jadi guys, kalau kalian lihat dari Telegram ini, announcement ini yang udah ada Mimin kasih lihat di bawah ini ataupun description ini, jadi ada mini game season 1 yang udah live guys dengan price poolnya $2.400 guys ya. Ini bisa dimainkan dengan NFT owner ataupun free user guys. Jadi ada, kalau NFT owner itu ada top 10-nya, kalian bisa lihat di sini contohnya. Ada top 10-nya ada 50 each, ada juga top 11 sampai 500 ada $15 dan juga 30 lottery guys ya. Nah, untuk free user guys, kalian akan mendapatkan earn red diamond dan juga untuk lottery tiketnya guys. Nah, jadi guys, ada timelinenya yaitu di jam 4.45 AM UTC, ataupun kalau plus 7 berarti di jam 11 malam, dimulai dari tanggal 16 Mei sampai 23 Mei guys ya. Jadi semua orang bisa join untuk dari NFT owners dan juga free usernya. Nah jadi ada price strukturnya dari S1 ataupun season 1, ada turnamennya, NFT owners akan mendapatkan poolnya, ada poolnya 1.800. Jadi top 10 itu ada 50 each. Jadi top 11 sampai 500 ada 10 sampai 15 lottery. Yang kedua guys, untuk ada lottery, jadi ini untuk for free dari whitelist users. Jadi ada 600 poolnya untuk dolarnya. Kalian bisa mendapatkan red diamonds untuk lottery tiketnya. Nah gimana sih cara bermainnya? Kalian bisa langsung aksesnya ini dan klik start exploring guys. Nah jadi kalian bisa meng-read all dari instructionnya, dari mini gamenya, user guide ini, dan kalian bisa juga masukkan feedback dan juga reportnya guys ya. Jadi kita akan langsung gas aja untuk cara bermainnya guys. Nah guys, jadi kalau kalian mau main, buat kalian yang udah punya NFT guys ya, jadi kalian bisa langsung connect wallet aja guys ya, kalau untuk kalian punya NFT-nya. Tapi kalau kalian nggak punya guys, kalian harus ikut whitelist-nya. Dan untuk free NFT-nya itu, kalau kalian udah di whitelist kan, kalian bisa masukkan kode yang dikirim ke email kalian guys. Nah jadi kalau Mimin udah, karena udah ada NFT-nya, kita akan coba main guys ya. Jadi ada nih, ada event oogenga.io, dan ini masih mini game guys ya. Jadi kita akan coba langsung aja connect wallet. Nah guys, jadi Mimin udah punya dari kukunnya, yang jenis kukunnya guys. Nah jadi guys, kalau kalian memang main, kalau nggak dari whitelist dari free-nya, kalian harus punya satu minimal NFT guys ya. Jadi di jenis kukunnya harus diubah ke heroes dulu guys, baru bisa bermain nantinya guys. Nah langsung aja kita akan klik Genesisnya ini. Nah jadi guys, ada jenis kokunnya, ada 0,5% Genesis Chieftain, ada 19,5% Genesis Overseer, ada 25% Genesis Warmonger, dan juga ada 55% Genesis Warrior guys. Nah jadi yang Genesis Warrior ini ada common, ini uncommon, rare, ada juga epic heroes guys. Jadi ada perbedaannya 2,5 times atau 25 kali, ada 2 times, ada juga 1,5 times, ada juga dengan common ya. Kita akan open aja guys ya. Jadi kita akan langsung open dari untuk Genesis kukunnya. Langsung kita open. Nah, udah open. Nah guys, jadi kalian bisa lihat ini ada animasinya. Nah, ada congratulations. Kita dapatnya apa guys ya? Coba kita lihat dulu view hero yang mana guys. Kita akan tunggu dulu. Jadi kita lihat nih, Mimin dapatkannya Genesis Overseer guys, ataupun League Group nih guys ya. Dia ada race-nya Kraki, keren banget guys ya. Ada dia Archer guys, ada clear range-nya. Jadi head-nya ini rare semua. Ada HP-nya 2248, ada attack-nya 51, speed-nya 0,9 dan DPS-nya 57 guys ya. Nah, kita akan coba langsung start exploring. Jadi ini merupakan mini game yang udah Mika kasih tahu di awal tadi guys ya. Nah, jadi kita akan coba langsung main aja guys. Gimana sih untuk dari grafiknya guys ya.
Nah guys, jadi ini masih mini game guys ya. Jadi kalau untuk gamenya nanti gimana sih bisa ganti juga tergantung dari gamenya guys. Nah jadi apa sih itu Forbidden Land? Jadi ada Okenga Forbidden Land itu merupakan tempat di mana NFT owner bisa fully view dan mengetes dari 3D NFT heroes mereka ketika mereka membeli di Okenga INO dan bisa mendapatkan cool reward dari pada waktu yang sama guys ya. Jadi ini juga merupakan opportunity yang dimana kalian bisa memilih whitelist player dengan berexperience dari land feature dengan Okenga first handednya. Nah, konten dari Forbidden Land ini tidak akan related dengan official version di Okenga the game guys ya. Nah, jadi kalian bisa lihat nih guys, gimana sih dapat rewardnya? Jadi kalian untuk NFT owner, kalian bisa memplayer collect dari blue crystal dari autumn di mapnya dan ataupun dari NPC questnya. Yang kedua guys, akan ada exchange-nya dari 5 blue crystal jadi sama dengan 1 red diamond ataupun 7 red diamond sama dengan 1 lucky tiketnya. Nah, player bisa akan mendapatkan maksimum 2 red diamonds per harinya guys. Ini ada step 3-nya, jadi kalian akan menunggu untuk lottery draw event dari Okenga Telegram channelnya guys. Top player dengan random people akan mendapatkan lucky number yang akan menerima big prize guys ya. Ini untuk NFT ownernya. Nah, kalau free gimana guys? Kalian bisa collect juga dari blue crystalnya. Kalian juga bisa tukar itu blue crystalnya saat 5 blue crystal jadi 1 red diamond. 2 red diamond sama dengan 1 lucky tiketnya. Nah, jadi player bisa mendapatkan maksimum 2 red diamond per harinya. Ada step 3 ada lottery draw event. Jadi ada Okenga Telegram channel dan juga lainnya sama seperti yang biasanya guys ya. Oke, ada important notice. Jadi blue crystal temporarily akan di reset 00 to USD tiap harinya guys. Nah, jadi akan ada yang correlated blue crystal akan diresetkan dan red diamond ataupun lucky ticket akan permanen guys ya untuk memprevent lossnya. Jadi silakan convert blue crystal ke red diamond ketika hari day ends guys ya. Nah guys, jadi ini merupakan gameplaynya guys ya. Kalian bisa lihat di sini sangat keren guys ya. Jadi ini yang Mimin kasih lihat dengan ultra mode guys ya. Jadi sangat keren kali guys. Nah jadi guys, di sini kalian akan ada kayak ultra lottery, tapi kita akan kerjakan questnya dulu guys ya, biar bisa mendapatkan blue crystal dan juga bisa ditukar ke red crystalnya. Nah jadi kita akan nih baca aja. Kita akan langsung let's do it. Nah setelah itu kita akan langsung ke ini guys ya, yang N ini. Kita coba langsung gas saja. Nah jadi di kanan bawah tuh ada mapnya guys. Jadi kalian harus ngomong sama dia. Nah jadi ada red diamonds. Nah jadi kita harus kita dapat nih guys ya 5 dari blue crystalnya. Nah guys, jadi kalian lihat di sini guys ya, itu ada videonya, itu yang akan ada Mim kasih lihat juga nantinya, bahwa itu merupakan game yang sangat keren, yaitu mirip dengan Clash Royale guys ya. Jadi itu merupakan game utamanya. Kalau ini cuman dari mini gamenya guys. Nah kita akan coba ngomong ke namanya blacksmithnya guys. Di sini blacksmithnya. Nah ini blacksmithnya guys. Ada kita talk dulu. Nah jadi ada red diamonds. Nah jadi kita tukar ya 5 diamonds ke ini. Kita tukar ya ke 1 red diamond. Nah udah guys. Nah, jadi kita dapat 1 red diamondnya. Nah guys, jadi kita akan ngomong 1 kali lagi karena 1 hari cuma bisa 2 kali guys ya. Oke, let's do it. Udah. Langsung aja kita ambil nih, ada red crystal, ada blue crystalnya guys ya. Blue crystalnya. Udah. Kita jalan lagi, kita cari guys sampai 5. Dapat lagi blue crystal 3. Ada 4, ada 1 lagi 4. Tinggal cari 1 lagi, mana dia ya? Kayaknya kelewatan tadi. Nah, tuh dia 1 guys ya. 4. Nah, udah dapat guys, udah 5. Kita balik lagi ya ke blacksmith tadi. Kita balik ke blacksmith dulu, baru kita tukar jadi ini guys. Oke udah, red diamond. Thank you guys. Oke udah selesai. Mantap. Nah udah guys. Nah karena cuma satu NFT cuma bisa 2 kali guys. Itu 2 dapat untuk dari red diamond. Jadi harus pakai hero lain guys kalau udah selesai guys ya. Nah setelah itu kita akan langsung gas aja untuk review dari websitenya guys. Nah jadi apa sih namanya Okenga? Kita akan langsung gas saja. Jadi guys, Okenga itu merupakan 3D gaming project yang dibuat dengan Binance Smart Chain dengan breathtaking graphics dan juga ada world building appealing dengan gameplay yang sangat adiktif. Okenga itu juga sangat ready dibuat dengan uniquely immersive play to earn experience. Jadi dia gameplaynya yang seperti kalian lihat di atas ini atau di video ini, dia lebih kurang kayak dengan Clash Royale guys ya. Jadi ini lebih kurang kayak ada towernya. Jadi ada kayak musuh-musuhnya nanti akan hancurin towernya gitu guys ya. Untuk dari game ini.
Nah selanjutnya guys, ini merupakan punya dua game mode, yaitu ada PvE dan juga PvP. Nah kalian bisa membangun dari tim kalian, mengupgrade heroesnya dan juga mengkonquer Infinite Battle untuk mengambil kontrol dari Secret Forestnya. Challenge dan stronger di rank dan juga dapatkan reward dan bring dari Glossary Victory untuk force Anda guys, untuk di PvP-nya guys ya. Jadi sini juga akan ada juga beberapa feature yang sangat unik, yaitu ada items crafting, ada juga breeding, dan juga ada lens dan farmnya. Jadi kalau untuk dari breeding, kalian bisa menggain dari beberapa powerful dari heroes dari breeding activity. Kalau items dan craftingnya, kalian bisa mengcraft stronger items dan mendapatkan atau mengequip dari heroes Anda. Satu juga ada lens dan farm, jadi kalian bisa membuat dari passive income flow dan mempunyai dari managing dari farmnya guys. Jadi sini ada key dari activitiesnya, yaitu ada play to earn, collect NFT, own lens, dan juga explore the lore. Selanjutnya kita akan bahas dari semua kayak analyze dari white papernya guys, yang dimana nanti Mimi akan jelaskan beberapa kayak game feature-nya, ada tokenomics, ada team, dan juga bakernya semuanya guys ya. Langsung kita akan gas aja di white papernya. Nah guys, jadi ada introduksi dari docs ini. Jadi guys, pastikan kalian baca semua dulu ya. Dan Mimin akan coba langsung skip aja ke yang paling simple-simpelnya ataupun yang paling penting dari white papernya ini guys ya. Nah jadi kalian bisa lihat dari Okenga ini, jadi ada genrenya play to earn, real time strategy, collectible cards. Jadi ada developernya Cross Game Studio dan juga publishernya itu Sports Network guys ya, ataupun tokennya SPU guys ya. Nah, estimated release time itu ada Q3 2002, juga ada targeted platformnya PC, iOS, dan juga Android dan web. Nah, kita akan langsung skip aja ke tokenomics guys. Jadi ada tokenomicsnya akan ada dua token, yaitu OKG dan juga CUP. Nah guys, ini merupakan limited governance supply token. Jadi player akan membutuhkan OKG untuk membeli dan juga menjual NFT-nya, breeding, dan men-enhance ataupun mengkuat dari itemnya. Sebagai tambahan guys, itu mempunyai dari OKG akan ada equivalent untuk beberapa player investment di OKG World-nya. Yang kedua ada CUP. Jadi CUP ini guys, itu merupakan token yang akan di-receive dari in-game activity dengan no supply limit, unlimited guys ya. Jadi player bisa men-trade CUP itu untuk mereceive dari OKG, dan CUP bisa digunakan untuk most game feature seperti kayak breeding heroes, enhancing item, dan juga crafting itemsnya. Jadi di sana ada juga revenue streamnya guys. Jadi revenue stream dari devnya. Jadi ada breeding, marketplace fee, land, weapons, in-game transaction, skin, dan donates. Jadi ada total supply-nya itu lebih kurang ya, 500 juta untuk total supply-nya, dan ada semua nih guys. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ada juga ini untuk dari allocation-nya, kalian bisa semua lihat di sini guys ya. Nah jadi guys, di sini juga ada roadmap-nya, kalian bisa baca di sini. Kita di Q2 2002 ada INO, IDO, dan juga game alpha test-nya. Ada 322, Q4 2002, HAL 1 nih juga HAL 2 dari 2023-nya. Nah, di sini juga ada timnya guys. Jadi timnya ini ada memang dari Vietnam. Jadi Lin Tao tuh CEO Game Director, Tien Tran CEO, Wang Nguyen Game Designer, Wang Trongba CMO, Gui Nguyen tuh CTO guys ya. Jadi ada improvement production game dari Cross Game Studio. Jadi kalian bisa baca semua di sini guys untuk informasi tentang profil-profil dari CEO, CTO, CEO, CMO, dan juga game designer guys. Nah, jadi ada advisornya juga. Jadi ada Eric Nguyen, co-founder dari Sports Noah. Dulu tuh ada chairman dari Sports Network, ada Toran dari founder Sonat Game, Dennis ada dari former dari CEO jadi Insurance, dan juga ada Risa Tobalka dari CGO Publish Groupnya. Ada partnernya juga. Jadi di sini ada partner juga. Kalian bisa lihat di sini ada Sports, ada SFCC, ada EX, Actin Venture, GBS, Good Games, Paddow, Seven O'Clock, dan juga Unilayer, Sonat, dan lain-lain guys. Yang lebih jelasnya kalian bisa lihat di semua di sini guys ya, partnernya di sini. Jadi ada kayak Game Starter, ada Tofu, ada DR NFT, Engine Starter, ada Babylons, ada Starter, Rise Wallet, dan semuanya ini guys ya. Kalian bisa lihat di sini semua. Saya juga ada game backgroundnya ada kayak ini guys ya. Kalian bisa lihat di sini ada creation map, ada cerita-ceritanya semua. Kita akan skip karena terlalu banyak. Jadi di sini ada karakter system, ada kayak race. Kalian bisa lihat di sini ada race-nya ini. Ada Antuk, Krake, Monto, Monta, dan Mulu. Dan race-nya ini guys. Ada dari N, Cricket, Mod, Mantis, dan juga Beetle guys. Ada juga di build heroes. Jadi ada kelasnya juga kayak tank, melee, range, mage, dan juga air guys. Ada breeding juga. Nah, ada breedingnya di sini. Kalian bisa lihat di sini ada breeding times-nya dan fee-nya semua guys. Ada genetiknya, ada rarity breakdown, dan juga ada body parts dan rarity-nya guys. Nah, di sini juga ada weapons. Kalian bisa lihat ada weapons-nya ini guys. Contohnya aja ini ya. Satu juga ada gameplay-nya, ada PvE, ada PvP, dan juga ada treasures ya guys. Kalian bisa lihat di sini usaha treasure-nya. Dan juga ada lens dan juga land owner dan juga lens reclaim-nya.
Nah, jadi Mimin akan lebih skipnya. Kenapa? Karena memang akan menghabiskan waktu, dan daripada terlalu lama nanti kalian agak bingung gimana untuk mendengarkan atau melihat dari video ini, guys. Ada game ekosistem juga, ada money flow. Nah, kalian bisa lihat di sini ada playernya, ada PvE, PvP, breeding, craft, dan farm. Ada government token, ada juga ini semua, guys. Kalian di sini ada hero NFT, weapon NFT, skin, dan juga land NFT, guys. Dan juga ada INO, guys ya. INO ini ini akan kasih tahu nanti setelah ini, guys. Itu INO-nya. Nah, guys, untuk dari Okengah yang untuk dari Genesis Cocoon-nya, kalian bisa langsung beli di Dareplay NFT, guys. Nah, jadi guys, ada supply-nya kalau di sini tuh total sale 600 dan ada remaining-nya 340, guys ya. Itu ada harganya 50 USDT. Nah, jadi ingat guys ya, ini di tanggal per 17 Mei. Jadi mungkin ketika video ini upload ataupun video ini diupload, mungkin ada perbedaan dikit-dikit, guys ya. Jadi ini supported di BSC. Untuk informasinya, guys, akan ada totalnya 30.000 Genesis Cocoon untuk sale-nya di 2 annual event untuk gift bird dari eksklusif dari Genesis Heroes-nya, guys. Kenapa sih harus beli dari Genesis Cocoon? Karena Genesis Cocoon di sini sangat limited dan tidak akan bisa didapatkan di dalam game, guys. Genesis Hero akan juga diborn dari Genesis Cocoon-nya, akan mendapatkan eksklusif benefits yang tidak akan ada available untuk standar heroes-nya. Yang ketiga akan ada attractive ROI. Jadi investment cost hanya 150 USD untuk 3 heroes. Dan akan ada ROI turnaround itu lebih kurang 22 sampai 25 hari, guys ya. Nah, sekarang guys akan ada juga diskonnya, yaitu di hanya 50 USD per cocoon. Nah, public price itu akan ada 100 USD per cocoonnya, guys. Nah, jadi guys ya, ini untuk dari totalnya itu semua lebih kurang, kalau total untuk USD-nya itu ada 135.000 dari GMV-nya dari Okengah Community, ada Sports Launchpad dan juga Engine Starter, guys. Jadi akan ada juga ada nanti di beberapa launchpad juga Game Starter, Liquidify, A-Starter, NFT Labs, Dare NFT yang ini, dan juga Tofu NFT. Ada link di description-nya ini, guys ya. Nah, guys, jadi gitu aja untuk dari INO yang sedang berjalan. Jadi beberapa launchpad yang dulu sih udah habis, guys ya. Ini sekarang masih berjalan, guys. Oke, guys, jadi gitu aja, guys ya, untuk dari game Okengah, yang dimana, guys, ini merupakan game di BSC dengan lebih kurang mirip dengan Clash Royale-nya. Jadi sekarang mini gamenya, eventnya itu tentang dari Forbidden Land udah ada. Kalian bisa langsung masuk. Itu harus ada NFT. Kalau nggak ada, kalian harus ada masukkan kayak kodenya itu dan harus whitelisted. Jadi kalian bisa menukar kayak loterinya ataupun kayak dari diamondnya dan akan mendapatkan loteri, guys ya. Nah, guys, jadi gitu aja untuk dari Okengah. Gimana sih menurut kalian? Jadi menurut Mimin, guys, itu grafiknya sangat bagus dan dia sangat keren, guys ya. Apalagi bisa membuat kayak 3D dan juga gamenya itu kayak Clash Royale ataupun grafiknya sangat stunning, guys ya. Nah, jadi guys, kalau ada informasi paling terbaru, kalian bisa langsung aja follow semua sosial media dari Okengah. Dan kalau ada pertanyaan lagi lebih lanjut, kalian bisa langsung ke Telegram officialnya dari Okengah, guys ya. Nah, sampai jumpa lagi konten berikutnya. Stio Reviews pamit dulu, guys. Bye-bye. What